Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya nama lengkap Joko Haryanto, biasa dipanggil Johari. Saya akan membersamai kalian selama satu semester ini untuk tutorial mata kuliah ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tutorial bab 0 ya. Ada kurang lebih 28 soal. Mungkin tidak akan semuanya karena kita terbatas dengan waktu ya. Jadi mungkin beberapa soal saja yang mungkin dianggap sulit gitu ya. Seandainya kalau ada yang mungkin kurang dipahami dari beberapa soal itu bisa ditanyakan begitu. Kalau ada yang memang sulit dikerjakan. Kita mulai bahas soal yang pertama telah konsep dulu ya. Untuk yang bagian 1A ini adalah cara penulisannya dari himpunan ke dalam notasi interval ini. Saya yakin kalian pasti semua sudah paham ya. Jadi kalau yang tanda ketasamannya ini berupa ketasamaan yang ada kurang dari atau sama dengan, maka kita pakai notasi kurung siku gitu ya. Kalau yang tanda ketaksamaan kurang dari atau lebih dari saja tanpa ada sama dengannya, ya kita pakai kurung biasa gitu ya. Jadi batas bawahnya di sebelah kiri dan batas atasnya di sebelah kanan posisinya. Jadi kurung siku lalu diberi tanda koma lalu batas atasnya 3 gitu ya. Dan diberi kurung biasa. Bagian B, jika X-nya kurang dari Y dan Z-nya negatif, maka kalau X kita kalikan dengan Z dan Y kita kalikan dengan Z-nya tadi bilangan negatif, akan mengubah tanda ketaksamaannya ya. Jadi tanda ketaksamaannya dibalik. Seperti itu, yang tadinya semula kurang dari menjadi lebih dari gitu ya. Kemudian yang bagian C, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dalam hal ini nilai mutlak ini didefinisikan sebagai jarak ya di garis bilangan real. Ini akan sama dengan X itu sendiri ya. Tetapi kalau X-nya adalah bilangan real negatif, maka nilai mutlak dari X itu adalah negatif dari X karena X-nya adalah bilangan real negatif. Sedangkan nilai mutlak kan kita definisikan sebagai jarak di garis bilangan real gitu ya. Kemudian bagian yang D, jarak dari X keempat pada garis bilangan real adalah 3. Nah ini bisa kembali ke definisi nilai mutlak ya sebagai jarak pada garis bilangan real gitu ya. Kalau nilai mutlak X itu kan artinya jarak X ke 0 ya. Sedangkan jarak X ke 4 itu didefinisikan sebagai nilai mutlak dari X min 4 sama dengan 3 gitu ya. Maka berdasarkan definisi ini artinya bahwa X min 4 sama dengan 3, kemudian min
X min 4 sama dengan 3 gitu ya. X min 4-nya kalau positif berarti atau X min 4-nya lebih dari X-nya lebih dari 4 artinya ini positif sama dengan 3 atau X-nya kurang dari 4 untuk kasus X kurang dari 4 maka definisi nilai mutlak itu adalah min X min 4 sama dengan 3. Jadi dari sini kita dapat bahwa X itu sama dengan 7 dan ini min X plus 4 sama dengan 3 berarti di sini X-nya sama dengan 1. Ya, jadi nilai X yang mungkin dengan ketentuan seperti ini itu di 1 atau 7 gitu ya. Jadi kalau kita punya garis bilangan seperti ini, di sini 1 dan 7, di sini 4 ya. Nah, jarak dari sini ke sini kan 3 ya. Begitu. Jadi nilai X yang memungkinkan sehingga jaraknya 4 sehingga jaraknya 3 ke bilangan 4 itu adalah 1 dan 7 ya. Kemudian yang bagian E ini juga sudah ada di materi ya, bisa kita tuliskan bahwa jarak titik ini kita rumuskan sebagai akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini di bagian F juga kita mengingat kembali persamaan lingkaran ya yang berpusat di A, B dan berjari-jari R, yaitu untuk sumbu X-nya adalah X min A kuadrat ditambah sumbu Y-nya Y min B kuadrat plus sama dengan R kuadrat. Jari-jari di kuadrat. Lalu yang bagian G titik tengah ini sebenarnya tinggal rataan masing-masing titik ordinat dan titik absisnya ya. Jadi ada di koordinat sumbu X dan ada di koordinat sumbu Y, kita rata-ratakan saja ya. Jadi X plus X1 plus X2 per 2 dan absisnya Y1 tambah Y2 per 2. Bagian H untuk kemiringan garis atau disebut gradien garis yang melalui dua titik. Nah, biasa gradien itu dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf M gitu ya. Itu adalah perubahan absisnya dibagi dengan perubahan pada sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Perbandingan antara perubahan pada
sumbu Y dengan perubahan pada sumbu X-nya. Perubahan pada sumbu Y-nya ya berarti D dikurangi B per C kurangi. Di dalam hal ini C-nya sama dengan A karena kalau C sama dengan A berarti kita membagi dengan bilangan 0 di sini ya. Sehingga C tidak boleh sama dengan A. Dalam kasus ini kita selalu menghindari gitu ya karena menghindari pembagian dengan 0 karena pembagian dengan 0 kita tahu sendiri sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan di bilangan real gitu ya. Kemudian bagian I, garis Y sama dengan MX tambah C adalah garis dengan gradien. Nah ini kita bisa menentukan suatu kemiringan atau gradien dari garis itu dengan melihat persamaannya ya. Bahwa di sini koefisien dari X di persamaan garis itu menunjukkan kemiringannya dalam hal ini adalah koefisien dari X itu adalah M. Nah, kemudian memotong sumbu Y di titik perpotongan dengan sumbu Y kalau bentuk persamaan garisnya seperti ini kita cukup melihat konstanta yang di belakang ininya yaitu di titik. Karena pintanya di titik berarti 0, C gitu ya. Lalu bagian J jika grafik fungsi F melalui titik 1,6 maka F1-nya sudah tentu adalah 6 ya. Karena pada bidang koordinat kartesius satu ini adalah koordinat X-nya dan 6 ini adalah koordinat di sumbu Y-nya. Dan kita tahu bahwa Y itu sama dengan Fx gitu ya. Jadi dalam hal ini 6 itu adalah nilai F di titik X sama dengan 1. Lalu bagian K, grafik fungsi ganjil yang memuat titik min 1, min 4 juga akan memuat titik. Kita tahu fungsi ganjil berlaku ini ya. F dari min X itu sama dengan min Fx. Dan grafik fungsi ganjil yang memuat titik min 1, min 4 itu artinya bahwa F min 1 itu sama dengan min 4. Karena fungsinya fungsi ganjil, maka tentu ini berlaku ya. Sehingga kalau kita kalikan min 1 ini dengan minus, kita akan dapatkan juga titik yang lain gitu ya dari sifat di atas ini yang saya beri kotak ini gitu ya. Jadi kita akan dapat titik yang lain yaitu F1 sama dengan 4 ya. Jadi titik 1 dan 1,4. Kemudian bagian L,
Jika f-nya adalah fungsi genap yang memenuhi fx sama dengan akar x untuk x-nya tak negatif, gitu ya, maka nilai f min 1 ya, karena ini fungsi genap, kita tahu kalau fungsi genap itu f min x itu sama dengan fx itu sendiri, maka f min 1 itu akan sama dengan f1. Gitu ya. F1 itu adalah akar 1. Akar 1 itu adalah 1 gitu ya. Lalu bagian M, ini definisi ya, himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga fx-nya terdefinisi, ini disebut sebagai domain atau daerah asal. Bagian N, sifat suatu grafik secara visual ya. Grafik fungsi Gx sama dengan fx ditambah 3 lalu dikurangi dengan 5 diperoleh dengan kita menggeser grafik F. Kalau tandanya positif berarti kita menggeser ke kiri ya. Lalu sejauh 3 satuan. Kemudian kalau tanda ini negatif berarti kita geser ke bawah sejauh 5 satuan. Nah, telah konsepnya dari 1A sampai 1N ya. Lalu kita pindah ke nomor yang lain. Kalau yang nomor 2 ini saya yakin kalian semua pasti bisa ya. Untuk yang nomor 2A saya kira tidak ada masalah ini ya. Jadi mengerjakannya mulai mengerjakan dengan yang diberi tanda kurung duluan ya, yang dikerjakan gitu ya. Bagian A ya tentu saja kita mulai dari kurung yang ini. Lalu bagian B juga sama, kita mulai dengan yang diberi kurung ini, yang paling dalamnya. Bagian C juga saya kira tidak ada masalah gitu ya, karena ini pengurangan pecahan pembilangnya pengurangan pecahan, penyebutnya penjumlahan. Pecahan masing-masing bisa kita operasikan dulu, lalu kita bagi ya. Nah, yang bagian D ini juga perkalian ya, perkalian eh, dua pasang bilangan, yang satunya dijumlah, yang satunya dikurang. Gitu ya. Boleh kita menggunakan sifat distributif ya. Kita kalikan satu persatu seperti ini, lalu kita jumlah secara keseluruhan. Atau kita juga bisa menggunakan formula yang sering kita lihat gitu ya. Kalau kita punya A min B dikalikan dengan A plus B,
itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Jadi akar 8 kuadrat, 8 dikurangi dengan akar 3 kuadrat, 3 gitu ya. Jadi 8 kurang 3 sama dengan 5 gitu ya. Nah, yang bagian ketiga saya rasa ini juga menguraikan ya. Menguraikan berarti kita kalikan lalu kita jabarkan gitu ya. Ini juga begitu yang bagian B pangkat kuadrat berarti artinya yang ini 3 3T kurang 1 dikalikan dengan 3T kurang 1. Bisa kita kalikan satu persatu seperti ini gitu ya. Lalu kita jumlahkan secara keseluruhan atau bisa juga kita gunakan formula yang sudah sering kita lihat gitu ya, yaitu A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat gitu ya. Kalau kurang ya di bagian ini tinggal diganti dengan tanda kurang gitu ya. Nah, yang bagian D kalau disederhanakan kita ingat bentuk tadi ya, A kuadrat kurang B kuadrat. Ini harus kita faktorkan. A kuadrat kita tahu 16 itu adalah 4 kuadrat ya. Saya harus hapus lagi. Jadi 16 adalah 4 kuadrat, ya kita bisa tulis seperti ini ya. Karena ini tadi adalah bentuk dari A min B dikali A plus B, maka ini bisa kita faktorkan sebagai X plus 4 dikurangi X min 4 gitu ya. Lalu dibagi dengan X min 4. Nah, X min 4 ini bisa kita bagi ya nilainya 1 gitu ya. Jadi penyederhanaan bagian D ini hasilnya adalah X plus 4. Bagian E juga sama gitu ya, kita faktorkan gitu ya. Pemfaktoran ini ya kita cukup melihat dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 5 dan kita jumlahkan hasilnya min 6. Perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 5 bilangan bulat, itu kan pilihannya cuma satu ya, 1 dan 5 gitu. Jadi pastilah dua-duanya minus karena di sini penjumlahan dua buah bilangan itu minus gitu ya. Jadi di sini X min 1 dan di sini X min 5 gitu ya. Lalu di sini ada pembilang dan penyebut yang sama, bisa kita sederhanakan, kita bagi ya, hasilnya kan 1 ya, 1 dikali X min 1 hasilnya adalah X min 1. Nah, bagian yang F kita samakan penyebut ya, karena di sini penyebutnya tidak sama, lalu kita samakan penyebutnya.
penyebutnya bisa kita kalikan, yaitu Y-2 dengan Y plus 3, lalu pembilangnya kita sesuaikan. Lalu tinggal kita faktorkan. Sebentar ya, saya hapus ini dulu biar nggak kelihatan kotor gitu ya. Lalu kita ke nomor 4. Nomor 4 ini saya yakin kalian pasti semua bisa ya. Kita tinggal menghitung secara desimal sebenarnya. Kalau kita lihat dalam bentuk pecahan ini kan pecahan pembilang dan penyebutnya bilangan bulat ya. Jadi mungkin kita agak susah kalau melihat dalam bentuk pecahan seperti ini, melihat bilangan real di antara kedua ini 1/100 dan 1/99. Tapi kita akan mudah melihatnya kalau kita mengubahnya menjadi desimal gitu ya. Jadi ini kita akan punya 0,01 dan 1 dibagi 99 kita akan dapatkan 0,0101 dan seterusnya ya, tidak putus ini. Nah, tentu kita akan melihat di sini ada bilangan-bilangan yang belum tercacah gitu ya di sini. Ada banyak sekali antara 0,01 dan 0,010101 gitu ya. Di antaranya kan kita punya 0,01005 gitu ya. Bisa 005 ada di sana, bisa 001 juga ada di sana, bisa 002 juga ada di sana di antara rentang ini ya. Dan seterusnya sampai di 0,0101 gitu ya. Nah, yang bagian B juga sama, akan lebih mudah kalau kita membuat akar 2 ini menjadi desimal gitu ya. Nah, akar 2 ini desimalnya adalah 1,4142 gitu ya. Nah, di antara 414 dengan 410 ini tentu masih ada banyak bilangan real di sana ya. Terhingga banyaknya gitu ya. Sampai ke 1,414 gitu ya. 2 seterusnya gitu. Jadi cukup kita melihat 3 angka di belakang koma, di sini kan 1,410. Jadi masih ada 1,41001 ya dan seterusnya gitu. Jadi 01 masih ada 1,4102 bahkan 001 juga termasuk di dalamnya ya. Nah, untuk bagian C dan D juga demikian gitu ya.
Kemudian kita ke nomor 5, periksa apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Kita lihat yang bagian A ya. Jika saya tulis kembali soalnya di sini ya. Jika X kurang dari 1, maka 5X kurang 1 kurang dari 10. Nah, kita punya beberapa cara. Kita harus menyatakan ini benar atau salah. Kalau benar, kita harus membuktikannya. Kalau salah, kita cukup ngambil counter example gitu ya. Untuk membuktikan bahwa pernyataan ini salah. Nah, kalau benar, kita harus membuktikan. Cara membuktikan pernyataan jika maka itu mempunyai banyak cara ya, bisa pembuktian langsung maupun tidak langsung. Pembuktian langsung pun ada beberapa cara ya. Bisa kita juga gunakan kontraposisi atau yang lain-lainnya. Nah, kita nyatakan dulu perasaan kita ini benar, gitu ya. Lalu kita buktikan bahwa ini benar dengan pembuktian secara langsung ya. Kita anggap kita punya X yang kurang dari 1 gitu ya. Lalu dari sini kita punya ini ya. Kita kalikan dengan 5 tentu tidak akan mengubah tandanya ya. Tanda kurang dari tidak akan berubah gitu ya. Kalau kita kalikan dengan 5 gitu ya. Sebelah kiri kita kalikan dengan 5, sebelah kanan kita kalikan dengan 5, tentu tidak akan mengubah tanda ketasamaannya ya. Karena kita kalikan dengan bilangan positif gitu. Lalu kalau kita kurangi dengan 1 juga tidak akan mengubah tandanya ya. Tetap masih kurang dari. Kedua ruas ini saya kurangi dengan 1 juga tidak akan mengubah tandanya gitu ya. Dan kita tahu 5 kurang 1 itu kan 4 dan 4 itu kurang dari 10. Jadi tentu saja pernyataan ini benar gitu ya. Karena ini benar, X kurang 1, kita gunakan X kurang 1 dan pernyataan maka 5X kurang 1 kurang 10 ini juga benar gitu ya. Jadi ini adalah pernyataan yang benar gitu ya. Tapi saya lihat ada juga yang menggunakan kontradiksi gitu ya. Kemudian kita lihat yang soal bagian B. Jika X-nya kurang dari 1, maka X kuadratnya kurang dari 1. Nah, ini kita katakan salah. Kalau salah kita ambil counter example-nya aja.
Misal kita pilih X-nya sama dengan misalnya, kalau 0 kan masih memenuhi ya. Kalau kita ambil X-nya 0, 0 kuadrat masih kurang dari 1. Tetapi begitu kita pilih X-nya sama dengan misalnya 1 atau min 2, pilih aja 1. Misalnya saya pilih X-nya min 2. X min 2 itu kan memenuhi premis ini ya, yaitu X kurang dari 1 ya. Kita pilih X-nya min 2, maka tentu kita akan dapat bahwa min 2 kuadrat itu ternyata lebih dari 1 gitu. Jadi pernyataan ini menjadi salah karena bagian X kuadrat kurang 1 salah walaupun premisnya benar. Gitu ya, jika benar maka salah ya otomatis pernyataan ini menjadi salah gitu ya. Kemudian yang bagian C, terdapat bilangan real X sehingga X kuadrat sama dengan 0,-1. Nah, kita cukup lihat bagian ini sebagai proses ya. Bagian X kuadrat sama dengan 0,1. Benar nggak ya ada bilangan real yang kalau dikuadratkan sama aja kita mencari akar dari 0,-1 gitu ya. Dan ini adalah bilangan real gitu ya. Kalian bisa buktikan apakah ini bilangan real atau bukan gitu ya. Jadi kesimpulannya benar. Kenapa? Karena kita bisa pilih X-nya 1 ya, yaitu X sama dengan akar 0,1. Sehingga X kuadratnya sama dengan 0,1. Jadi ini prosesnya begini, tapi kita tulisnya adalah dipilih X sama dengan akar 0,1 sehingga X kuadrat yaitu sama dengan akar 0,1 dikuadratkan itu pasti sama dengan 0,1. Jadi pernyataan ini benar karena kita bisa menentukan X-nya adalah akar 0,1 sebagai bilangan real yang memenuhi X kuadrat sama dengan 0,1. Nah, untuk yang bagian D, ini adalah pernyataan yang salah gitu ya. Kita cukup menentukan satu contoh di bilangan real gitu ya. Jadi misalnya kita ambil sembarang tentu y-nya harus besar sekali ya. Kita ambil, karena ini counter example, ambil aja jangan sembarang ya. Ambil bilangan real yang cukup besar misalnya. Ambil X-nya misalnya, kan di situ untuk setiap ya. Nah, ini saya bacanya yang bagian, maaf, ini saya bacanya yang bagian E ya. Yang bagian D ya, kita bahas ya. Untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga, nah ini pasti benar ya karena berapapun kita ambil X kita kuadratkan
1, pasti ada bilangan real yang lebih besar daripada bilangan X kuadrat plus 1 itu ya. Nah, kita harus menentukan berapa Y-nya gitu. Karena terdapat bilangannya Y, kita harus menentukan Y-nya itu berapa. Jadi misalnya kita ambil dulu sembarang, kalau saya lihat beberapa pekerjaan kalian, saya lihat ada yang langsung ngambil counter example, misalnya X-nya berapa gitu ya. Tapi itu tidak mewakili semua ya. Jadi cara membuktikan pernyataan D itu benar, itu kita harus buktikan secara umum. Jadi nggak bisa ngambil counter example misalnya X-nya berapa gitu ya. Kecuali kalau menyatakan itu salah. Pernyataan itu salah, lalu kita ambil salah satu contoh di bilangan real, misalnya X-nya berapa gitu ya. Tapi kalau kita menyatakan benar untuk kasus yang D, untuk setiap bilangan real X, kita nggak bisa ngambil salah satu misalnya X-nya 5 gitu, nggak bisa ya. Tapi harus bicara secara keseluruhan. Karena untuk semua bilangan real X, berapapun itu. Jadi kita prosesnya begini ya, pilih dulu ya. Jadi yang pertama kita pilih X-nya, Y-nya kan belum kita tahu berapa ya yang bisa memenuhi itu, sehingga nanti untuk setiap X bilangan real berlaku X kuadrat plus 1 kurang dari Y gitu ya. Maunya kita kan hasil akhirnya ini gitu. Tapi Y-nya kita pilih apa gitu. Nah, prosesnya kan kita tahu bahwa X kuadrat itu pasti kurang dari X kuadrat plus 1 gitu ya. Karena X-nya kan bilangan real ya. X-nya bilangan real kalau dikuadratkan menjadi bilangan real positif gitu ya. Sehingga pasti kurang dari bilangan real positif ditambahkan 1 gitu ya. Nah, ini kalau kedua ruasnya saya tambahkan 1, berarti kan X kuadrat ditambah 1 kurang dari X kuadrat ditambah 1 tambah 1. Atau plus 2 gitu ya. Jadi X kuadrat tambah 1 kurang dari X kuadrat plus 2 gitu ya. Jadi ini yang kita pilih sebagai Y-nya gitu ya. Ini saya lupa tulis itu. Begitu ya. Jadi kita pilih Y-nya adalah ini X kuadrat plus 2. Kalau kita pilih X kuadrat plus 2, maka untuk setiap X anggota R akan berlaku ini gitu ya. Jadi kita tulis di sini. Gitu. Untuk setiap bilangan real X pasti kan berlaku ini gitu ya. X kuadrat kurang dari X kuadrat plus 1 gitu ya. Sehingga X kuadrat plus 1 itu pasti kurang dari X kuadrat plus 2. Nah, X kuadrat plus 2 ini kita gantikan dengan Y gitu ya. Jadi X kuadrat plus 1 itu pasti kurang dari Y. Jadi contoh di bilangan realnya misalnya kita pilih X-nya misalnya 5. Berarti terdapat 5 kuadrat tambah 2, 27. Terdapat Y sama dengan 27 sehingga 26 kurang dari 27 gitu ya. Ini
ini proses yang tadi saya tulis ya, proses untuk mendapatkan Y-nya. Tapi nanti ini mungkin apa ya, tidak akan mendetail di kalau tadi matematika satu ini untuk jurusan yang lain ya, tapi khusus untuk jurusan Fakultas MIPA yang jurusan matematika nanti ini akan dibahas secara rinci gitu ya di mata kuliah yang namanya analisis real gitu ya. Tapi minimal ada sedikit pandangan tentang kalimat ini. Kemudian yang bagian E, terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku. Nah ini pernyataan yang salah. Kenapa gitu ya, kita bisa ngambil counter example gitu ya. Misalnya kita pilih, di situ kan dibilang terdapat bilangan real Y ya. Jadi kita pilih Y yang besar sekali karena di situ misalnya kan mintanya adalah berlaku X kuadrat plus 1 kurang dari Y untuk setiap X. Kita pilih yang besar sekali, misalnya Y sama dengan 1 juta misalnya. Apakah untuk setiap X anggota bilangan real ini selalu berlaku X kuadrat tambah 1 selalu berlaku ini? Kan tidak demikian ya, karena kita bisa menemukan X yang menyebabkan ini tidak berlaku gitu ya. Jadi kita bisa temukan X 1000 gitu ya. Kalau X-nya 1000, 1000 kuadrat kan 1 juta ya. 1 juta ditambah 1 kan 1 juta 1. 1 juta 1 ternyata kan menyebabkan X kuadrat ditambah 1 lebih dari 1 juta. Gitu ya. Jadi pernyataan tadi menjadi salah. Kalau kita pilih lebih besar lagi, misalnya 1 miliar, tentu ada bilangan X yang lain lagi yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak benar. Dengan kata lain, kita tidak bisa menemukan supermum atau batas atas terkecil dari X kuadrat plus 1 kalau X-nya adalah setiap bilangan real gitu ya. Jadi kalimat ini menjadi salah karena kita bisa buktikan dengan counter example seperti ini. Kita pilih Y-nya cukup besar, 1 juta. Lalu untuk setiap X anggota R, kita bisa temukan X yang ternyata menyebabkan kalimat ini tidak berlaku gitu ya. Contohnya ini, X sama dengan 1000 gitu ya. Lalu yang bagian F, terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku itu. Jadi kita tahu bahwa ini masih proses ya, saya tulis ini prosesnya. Kita kan tahu bahwa kalau X bilangan real maka X kuadrat itu pasti nilainya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kalau X-nya adalah bilangan real. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 1 ya pasti akan berlaku ini ya. X kuadrat tambah 1 tidak akan mengubah tanda ya, tetap lebih dari atau sama dengan 1 gitu ya kalau kedua ruasnya kita tambahkan 1. Nah ini tinggal kita ganti aja sebelah kanannya sebagai Y. Jadi kita pilih Y-nya sama dengan 1
Sehingga untuk setiap X anggota bilangan real berlaku satu lebih dari satu. Nah, satu ini adalah Y ya, karena kita sudah pilih tadi Y itu adalah satu. Jadi jawabnya membuktikan kalimat itu benar, bukan kita ngambil contoh ya, tapi betul-betul kita tentukan Y yang mana gitu ya untuk semua X. Jadi Y-nya itu adalah dalam hal ini satu gitu ya untuk semua X. X-nya mau berapapun di sini Y-nya adalah satu karena kita menggunakan kenyataan ini gitu ya. Nah dalam hal ini Y-nya kita pilih satu gitu ya. Kemudian kita ke nomor 4. Ini adalah nomor mungkin 4 mungkin 4B aja 6B aja ya, sorry 6B aja supaya kita baru nomor 6 kan kita sampai nomor 28 ya. Yang bagian B ya kita kalikan aja ya. Saya kira ini operasi aljabar yang biasa kalian di SMA juga udah pelajari ya. Jadi kita bisa kalikan kanan kiri dengan faktor bersama dari 4 dan 3 bisa 12 kita kalikan atau kita kalikan silang seperti itu ya. Jadi 3 dikalikan dengan X min 4 lalu 4 dikalikan dengan 2 min X gitu. Ini artinya sebelah kiri kita kalikan 12, sebelah kanan kita kalikan dengan 12 gitu ya. Lalu kita kalikan aja gitu ya. Jadi 3X kurang 12, ini 8 kurang 4X. Lalu kita kumpulkan yang ada variabel X-nya ke satu sisi, lalu yang bilangan realnya kita kumpulkan ke satu sisi yang lain gitu ya. Nah ini saya kumpulkan yang ada variabel X-nya ke sebelah luas kiri ya. Jadi 7X sama dengan 20 gitu ya. 8 ditambah 12. Jadi X-nya sama dengan 20/7. Kemudian yang number 7 ini pemfaktoran ya. Kita faktorkan lalu kita selesaikan solusi dari PX sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang B sudah kita bahas tadi ya, bentuk A kurang B dikali A plus B itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 9 itu bisa kita lihat, kita pandang sebagai 3 kuadrat gitu ya. Sehingga yang bagian B itu kita faktorkan adalah, maaf ini pen saya agak lola ya. Lambat ini pen, nggak tahu karena internetnya. X kuadrat kurang 9 ini kita pandang 9-nya sebagai 3 kuadrat ya. Dan berdasarkan formula yang tadi kita akan
Yang C juga sama ya. 9 bisa kita pandang sebagai 3 kuadrat gitu ya. Jadi 9x kuadrat itu adalah 3x kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang bagian D dan E itu mungkin bisa ya kalian ya. Yang bagian F juga kalau di depannya ada 5 ya berarti kita lihat seperti ini misalnya kalau kita mau faktorkan ya. Cara cepatnya biasanya kita lihat ini perkalian 5 dan 4 ini ya. Perkalian 5 dan 4 ini kan adalah 20 ya. Lalu uh, kita lihat yang bagian tengah ini minus 8 gitu ya. Jadi kita temukan dua buah bilangan yang kalau kita kalikan minus 20 lalu kita jumlah minus 8. Pilihannya kan ada 120, 54, dan 210 gitu ya. Yang memungkinkan itu adalah 2 dan 10 gitu ya. Jadi ini pasti salah satunya minus gitu ya. Jadi minus 10 dan plus 2 gitu ya. Tapi karena di depannya ada 5, ini kita bagi 5 gitu ya. 10 bagi 5 kan 2 ya. Jadi X min 2 gitu ya. Jadi ini X plus 2 per 5. Kalau tidak mau dalam bentuk pecahan ya tinggal kita kalikan dengan 5 ya. Jadi 5X plus 2. Kalau mau kembalikan ke bentuk ini gitu ya. Tapi kalau mau menentukan pembuat nolnya ya bisa kita langsung tulis saja sebagai X plus 2 per 5 gitu ya. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, untuk fpx sama dengan 0 ya setelah kita faktorkan akan dengan mudah kita dapatkan pembuat nolnya gitu ya. Atau solusinya dari px sama dengan 0 gitu ya. Kalau dari sini kan solusi dari x kuadrat kurang 9 sama dengan 0 kita akan dapatkan x-nya adalah min 3 dan 3 ya. Min 3 atau 3 gitu ya. Jadi tidak harus dua-duanya berlaku tapi salah satu aja. Yang ini kan berarti sepertiga dan min sepertiga gitu ya. Kemudian yang ini solusi dari persamaan 5x kuadrat kurang 8x kurang 4 sama dengan 0. Ini x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2 per 5. Kemudian yang nomor 8 yang bagian B aja ya. Yang bagian B ini kan 1 kurang 2x-nya berada di antara 1 dan 3 gitu ya. Termasuk 3 di situ 1 kurang 2x. Jadi kita buat eh, semua kita kurangi dengan 1 gitu ya. Jadi ini kita kurangi dengan 1, ini juga kita kurangi
dengan 1, lalu ini juga kita kurangi dengan 1. Kita akan dapat ini ya. Lalu tinggal kita bagi dengan, atau kita kalikan dengan min setengah. Kalau kita kalikan dengan min setengah, tandanya akan berubah ya, dibalik tandanya. Ya, jadi seperti itu. Itu ya. Atau kalau penulisan ini tidak lazim ya. Jadi seperti ini gitu ya. Atau kita bisa tulis dalam notasi, ini tandanya sama dengan ini, dalam notasi interval gitu ya, himpunan penyelesaian. Lalu kita ke nomor 9. Nomor 9 yang bagian D mungkin ya. Bagian D, yaitu X pangkat 3 min X kuadrat plus 72. X lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan dulu ya, karena kita akan mencari pembuat nolnya dalam hal ini, sehingga kita faktorkan. Karena ini nggak ada konstantanya di belakang, jadi pemfaktorannya lebih mudah ya, walaupun pangkatnya pangkat 3 gitu ya. Tapi karena tidak ada konstanta di belakang, ya kita keluarkan aja X-nya. Lalu kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya dalam hal ini kita jabarkan, kita faktorkan ini ya. X kuadrat kurang X plus 72 gitu ya. Kalau kita kalikan 20 bilangan, hasilnya 72, lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah min 1. Permisi, Pak. Mm-mm. Yang nomor 8B, kenapa jadi nolnya yang sama dengan ya, Pak? Eh, harusnya iya ya, saya salah. Benar. Ini harusnya yang ini. Iya, kalau ada yang mau bertanya atau ada saya yang salah, ya silakan dikoreksi gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Nah, ini pemfaktorannya adalah ada yang mau komen 9D nggak? Untuk X kuadrat kurang X plus 72. Ini soalnya ada benar ya. Yang kalian kerjakan seperti apa? Ada yang mau komentar ini?
Yang nomor 9D min X kuadrat plus 72. Izin Pak, Mm-mm, saya boleh nyoba. mm-mm, Kalau yang saya kerjain itu kan faktornya jadi yang X dalam kurung X kuadrat min X plus 72. mm-mm. Kalau yang X kuadrat min X plus 72 itu saya nggak dapat faktornya Pak. Karena Iya, kalau di diskriminan juga dia jadi kurang dari sama dengan nol, jadi nggak ada perpotongan. Jadi saya coba jadi pakai kalau misalnya X-nya lebih besar dari sama dengan nol, mm, jadi yang X kuadratnya jadi lebih besar dari sama dengan nol juga Pak. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang X-nya kurang dari sama dengan nol, X kuadrat min X plus 72-nya jadi kurang sama dengan nol, di mana X kuadrat min X plus 72 kurang dari sama dengan nol itu tidak ada. Jadi kalau saya dapatnya X-nya lebih besar dari sama dengan nol Pak. jadi begini. Ini tuh tidak ada, ini itu bukan bilangan real X yang di sini ya, karena ini bilangan imajiner. Gitu ya, karena kalau kita selidiki pakai rumus ABC kan diskriminannya B kuadrat per 4AC kan akar minus sekian ya. Jadi ini tuh kita tidak akan dapat pembuat nol di garis bilangan real untuk persamaan yang ini. Jadi satu-satunya hanya yang ini pembuat nolnya yaitu X sama dengan nol gitu ya. Untuk yang ini tidak karena dia tidak akan pernah di bilangan real X-nya gitu ya. Jadi dalam hal ini yang saya kotakin ini X kuadrat kurang X plus 72 kita tidak akan pernah menemukan pembuat nolnya di bilangan real gitu ya. Karena ini kalau kita gunakan rumus ABC kita detilkan X1 dan X2-nya berupa bilangan kompleks atau bilangan imajiner gitu ya. Jadi fokus kita tuh berarti hanya di sini pembuat nolnya yaitu X-nya sama dengan nol gitu ya. Ya, jadi pembuat nolnya satu-satunya cuman ini X sama dengan nol. Ya. Jadi karena untuk yang X kuadrat kurang X plus 72 pembuat nolnya tidak di bilangan real tapi bilangan imajiner atau kompleks di sini gitu ya. Jadi pembuat nol hanya X sama dengan nol gitu ya. Ya udah jadi kita tinggal nguji aja mana yang area mana yang positif dan area mana yang negatif. Apakah di sebelah kanan nol atau di sebelah kiri nol dengan kita ngambil satu bilangan gitu ya. Misal kita ambil di sebelah kiri nol, kita ambil titik ujinya misalnya X sama dengan -1, ya kita substitusikan ke sana. Hasilnya apakah positif atau negatif gitu ya. Tapi saya lihat ada di beberapa yang berusaha memfaktorkan ya, tapi memfaktornya salah. Saya lihat di di jawaban-jawaban kalian yang kalian upload, ada beberapa yang berusaha memfaktorkan tapi itu bukan faktornya ya. Jadi X sama dengan -1, kalau kita uji X sama dengan -1, kita hitung apa namanya, ini X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 72X gitu ya. Kita hitung apakah ini negatif atau positif gitu ya. Kalau -1 ya berarti -1 dikalikan dengan itu ya, -1 kuadrat dikurangi -1 ditambah 72 gitu ya. Ini kan jadi 1 tambah 1, 2, 2 tambah 72, 74. 74 kali minus. Ini berarti minus ya. Ini -74. Ini kurang negatif ya. Berarti ini negatif. Berarti pasti yang positif ini.
Kita ambil misalnya titik ujinya X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi 1 dikalikan dengan 1 kuadrat kurangi 1 tambah 72. Nah, ini positif kan? Jadi himpunan penyelesaiannya ya X lebih dari sama dengan 0. Gitu ya, karena area yang diminta atau pertamanya diminta adalah yang lebih dari sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya kalau mau tulis pakai interval ya berarti dari kurung siku nolnya masuk karena tanda ketaksamaan sama dengan kurang lebih dari atau sama dengan nolnya termasuk pembuat nolnya sampai sehingga gitu ya. Kita lanjut ke nomor 10 mungkin yang bagian C ya. Nomor 10 C. Aduh, ini kita baru nomor 10. Waktunya udah ini 29 menit lagi. Nomor 10 bagian C. Yaitu 1/5/4 X lebih dari 1/X. Nah ini uh, kita buat sebelah kanannya menjadi 0 dengan cara, tapi ini ketentuannya X-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena kalau X-nya sama dengan 0 tentu saja ini tidak akan jalan 1/X-nya gitu ya. Jadi kita, karena ini 1/X-nya adalah asumsinya X-nya tidak sama dengan 0, ya ada yang angkat tangan? Gimana? Pak, Hmm, Timothy gimana? Pak, saya ingin bertanya, untuk yang soal sebelumnya itu nggak boleh langsung dibagi X di kedua sisi ya, Pak? Yang mana? Yang 9D? Iya, Kenapa harus dibagi X? supaya ini jadi X2 min X plus 72 deh, Pak. Ya. Nggak bisa, karena kalau X-nya 0 gimana? Kan kita nggak boleh membagi dengan 0 ya. Kalau bagi kedua ruas dengan X kan hanya jadi X kuadrat kurang X plus 72 gitu kan maksudnya. Iya, Ini jadinya begini kan, X kuadrat maksud kamu begini kan, kurang X plus 72 lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Setelah kamu iya, membagi dengan X kan. iya. Tapi kan di sini X-nya anggota bilangan real. Kalau kamu bagi dengan X, X-nya dalam hal ini 0 ya nggak bisa. Kan kita nggak bisa bagi dengan 0 ya. Oh iya, oke, Pak. Sesuatu yang kita bagi dengan 0 itu tidak didefinisikan di bilangan real gitu ya. Oh, terima kasih, Pak. Jadi eh, tidak membagikan dengan 0 tapi caranya kita faktorkan gitu ya. Karena kita mau menemukan pembuat nolnya gitu ya. Dalam hal ini X-nya adalah bilangan real ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Enggak, kita lanjut yang ini 10C. 1/X-nya kita kurangi ruas kiri dan ruas kanan. Nah, dalam hal ini juga
ini boleh kan dibagi dengan X, tapi dalam catatan di sini X-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Tapi ini soalnya ditulis ya. Enggak ya. Nah, untuk yang ini X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau X-nya sama dengan 0, ini yang bagian ini tuh nggak akan jalan gitu ya. Ini tuh apa gitu, nggak, nggak ada di bilangan real 1 dibagi 0 itu. Kita menghindari itu gitu ya. Jadi maksud soal ini tuh tanpa mengurangi perumuman, artinya tidak membagi dengan 0 gitu ya. Nah, ini juga nanti menjadi area ini kita ya. Himpunan penyelesaiannya nanti tidak boleh menyentuh di area X sama dengan 0 gitu ya. Ini menjadi catatan nanti di himpunan penyelesaian gitu. Jadi ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu ini per X. Dan ini juga tidak boleh 0 ya, dalam hal ini 5 kurang 4 X-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya juga tidak boleh sama dengan 4X-nya tidak boleh sama dengan 5 gitu ya. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 5 per 4. Jadi ini area-area X yang terlarang gitu ya. Karena kalau kita memaksakan X ini masuk, ini tidak akan jalan. Karena 1 dibagi dengan X yang kita pakai 5 per 4, ini akan tidak di bilangan real. Ini juga kalau X sama dengan 0 tidak di bilangan real. Jadi nanti ini jadi area yang merah gitu ya di garis bilangan real. Lalu kita selesaikan ini, kita samakan penyebut ya. Ini kan menjadi X dari kali 5 kurang 4X. Yang ini kan X minus 5 kurang 4X gitu ya. Lalu ini lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan gitu ya. Jadi ini jadi 5X min 5 ya. 5X min 5 berarti 5X min 1 ya. Langsung saya faktorkan seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita buat pembuat nolnya, kalau kita buat di garis bilangan real kan, pembuat nolnya kan yang bagian pembilangnya kan 1 ya. Jadi ada 0 di sini yang tidak boleh. Ditanda tidak boleh di situ. Lalu 5 per 4. 4 ya di sini. Ini juga area ini tidak boleh. Jadi ada 3 area ya. Area yang 1, 2, 3, 4. Ada 4 area karena ada 3 titik. 2 titik yang tidak boleh kita masukkan di situ, dan 1 pembuat nolnya yaitu 1. 1 di sini. Ini berarti harus agak lebar ini ya. Garis bilangan realnya ya. Kalau saya ada salah tulis atau apa, bisa langsung diprotes ya. Ini tadi 0 ya. 0 yang ini tidak. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak bisa membagi dengan bilangan 0 gitu ya. Termasuk X sama dengan 5 per 4. Ini tidak boleh di sini. X sama dengan 5 per 4. Lalu pembuat nolnya satu-satunya hanya 1. 1 kan berada di antara 0 dan 5 per 4 ya. Satunya bukan di tengah situ, agak ke kanan. Kalau saya taruh di sini seakan-akan berada di tengah-tengah. Ya, jadi mungkin di sinilah 1. Nah, ini tuh mungkin saya kasih tanda begini ya. Ini pembuat nolnya. Jadi yang membuat pecahan ini menjadi 0 tuh satu-satunya hanya X sama dengan 1. Sedangkan
0 dan 5/4 itu merupakan menjadi batas ya, karena di X sama dengan 0 tidak boleh masuk ke sini, dan 5/4 juga tidak boleh masuk ke sini. Jadi ini tuh kayak pembatas gitu ya, sehingga kita punya 4 area gitu ya. Area yang di sebelah kiri 0, area di antara 0 dan 1, area di antara 1/5/4, dan area di atas 5/4. Jadi kita bisa mengambil masing-masing titik uji di area-area 4 area ini gitu ya. Terserah kalian ngambil ngambil berapapun itu di area yang masuk di area 4 area ini, lalu kita lihat apakah nilainya positif atau negatif gitu ya. Nah, untuk yang 0 mungkin kita di sebelah kiri 0 mungkin kita bisa ngambil X-nya -1 kali yang gampang ya. Jadi 5 kita kalikan ini -1 kurang 1 per gitu ya. -1, 5 kurang 4 kali -1. Begitu ya, lalu kita hitung ya. Ini kan jadinya -10 ya. Kalau saya ada salah bisa dikoreksi. Yang ini 9 -9 ya. Jadi ini positif ya. Jadi area ini positif. Nah, ini himpunan penyelesaiannya, tapi 0 tidak termasuk, sehingga nanti eh, intervalnya pakai kurung, bukan kurung siku tapi kurung biasa gitu ya. Lalu area di antara 0 dan 1 mungkin kita ambil setengah. Nah, ini lebih hitungannya lebih ya dikit karena pakai pecahan. Jadi 5 kurang X setengah -1 per setengah dikalikan 5 kurang 4 kali setengah. 4 kali setengah kan 2, 5 kurang 2, 3. Ini bawahnya positif ya, atasnya negatif. Jadi ini pasti negatif nih. Jadi ini 5 kali min setengah, bawahnya ini positif ya, 3/2. Yang atasnya 5/2, jadi min 5/3. Negatif gitu ya. Jadi area yang ini negatif. Dan kalau seperti ini saya pasti menduga ini selang-seling ya, positif negatif negatif. Kalau kalian mungkin kurang yakin, cobain aja apakah betul area 1 min 5/4 ini positif. Nah, berarti dari sini nanti ini kalian coba ya, atau mungkin sudah ada di pekerjaan kalian nih. Kalau ini positif ya berarti sudah benar ya. Himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis, berarti yang diinginkan adalah yang positif ya. Kalau dalam penulisan interval berarti minta hingga sampai 0, minta hingga sampai 0 pakai kurung begini, digabung dengan satunya pakai kurung biasa juga karena tandanya lebih dari, sampai di 5/4 gitu ya. Digabung 1 sampai 5/4.
Wah, kita tinggal 15 menit ini. Kita masih ada beberapa soal lagi nih. Masih banyak ternyata. Ya, mungkin ada yang mau nge-request gitu yang kemarin dikerjain yang agak membuat sedikit kesulitan gitu ya. Di nomor berapa? Kalau yang nomor 11 ini sama seperti yang tadi ya, kita cuman menentukan pembuat nolnya lalu kita tentukan areanya lalu kita uji apakah area itu positif atau negatif. Yang nomor 11 juga sama, yang ini juga begitu ya. Sama gitu ya. Nah, ini yang persamaan nilai mutlak yang bagian A kita menggunakan definisi ya. Jadi kalau nilai mutlak kurang dari 1 ini artinya 2x min 5 itu berada di antara ini min 1 dan 1 gitu ya. Tinggal kita tambahkan dengan 5 semuanya. Ini tambahkan dengan 5 jadi begitu ya. Lalu semuanya kita bagi dengan 2. Itu ya, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ini. X-nya dari 2 sampai 3 gitu ya. Atau dalam notasi intervalnya seperti itu. Nah, untuk yang bagian B ya kembalikan ke definisinya lagi ya. Apa artinya nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 1 itu kan artinya 4x plus 1 lebih dari 1 atau 4x plus 1 kurang dari min 1 gitu ya. Tinggal ini kita selesaikan, ini kita selesaikan lalu tentukan himpunan. Nah, yang bagian C juga sama gitu, tapi bedanya di sini yang bagian C ini adalah persamaan kuadrat. Jadi nanti pakai apa namanya? Membuat nol gitu ya, sehingga kita menentukan area yang positif dan area yang negatif. Bagian D kita kuadratin aja ya, kedua sisi kiri dan sisi kanan kita kuadratin. Lalu kita jumlahkan, kita pindahkan semua, supaya mudah kita pindahkan semua bilangan dan yang mengandung variabel X ke salah satu sisi, bisa sisi kiri, sehingga sisi sebelahnya menjadi 0 gitu ya. Jadi kita bisa melihat pembuat 0 dan menentukan area yang negatif. Ya, silakan yang Salwa. Mohon maaf, Bapak boleh minta tolong jelaskan nomor 11 yang B? Oh ya. Nah, yang B ini paling gampang sebenarnya, kan udah difaktorkan ya. Udah difaktorkan, jadi kelihatan di sini. Enak, nggak perlu kita faktorkan, tinggal buat garis bilangan. Ini cara cepatnya aja ya. Tinggal buat garis bilangan, kan pembuat nolnya adalah pembilangnya ya. Pembilangnya ini pembuat nolnya adalah 1 gitu ya. Jadi 1 kita taruh di sinilah. 1 gitu ya. Ini 1 pembuat nolnya dari pembilang ini. Kemudian yang bagian bawahnya ini kan penyebut ya. Kita nggak boleh membagi dengan bilangan 0. Nah, pembuat 0 di penyebut ini ada 2, yaitu 8 dan min 9. 8 di sini, min 9 di sini. Nah, ini tidak boleh X-nya sama dengan min 9 dan 8. Kenapa? Karena kita akan membagi dengan 0 kan nggak boleh ya. Jadi X sama dengan min 9, ini nggak boleh. Jadi himpunan penyelesaiannya kita punya 4 area di sini. Ya.
Terus kita uji kan, kita uji yang X sama dengan min 10 kita masukkan di sini, min 10, min 10 kurang 1 kan min 11 dikuadratin kan positif ya. Kemudian min 10 di sini, min 18 dengan min 10 tambah 9 kan min 1 ya. Jadi ini positif. Gitu ya. Kalau ini min 10 kurang 8 kali ini min 10 plus 9. Ini kan negatif ya. Ini juga negatif. Jadi ini positif. Gitu ya. Ini atas juga positif. Jadi ini positif. Area yang di sebelah kiri min 9 ini. Nah, berarti ini negatif. Kalian bisa coba misalnya 0 gitu ya. Kalau 0 kan ini positif pembilangnya. Ini 0 kurang 8 min 8. Min ini positif. Min ketemu positif kan minus ya kalinya. Jadi plus ketemu minus minus. Makanya area yang kedua ini minus. Ini pasti positif. Ini pasti negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya kan yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Nah berarti himpunan penyelesaiannya dari minta hingga sampai min 9. Min 9-nya nggak boleh masuk walaupun ini tandanya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Karena ini pembuat 0 yang tidak boleh masuk. Karena dia sebagai penyebut di sini. Digabung dengan 1. 1 kan pembuat 0 ya. Boleh masuk karena nilainya sama dengan 0. Di sini ada ya. Sama dengan di sini 0. Jadi boleh masuk. Jadi pakai kurung siku. 1 sampai 8. 8-nya boleh masuk nggak? Enggak. Karena 8-nya adalah penyebut. Penyebut di sini nggak boleh 0. Jadi pakai kurung biasa seperti itu. Jadi walaupun X min satunya ini ada dikuadratin, gak bakal mempengaruhi garis bilangannya ya, Pak? Enggak. Tetap Oh, pembuat 0-nya cuma 1 aja ini. oke. Makasih banyak, Bapak. Kecuali begini. Soalnya X kuadrat min 1. Nah ini kan kalau difaktorkan kan X plus 1, X min 1. Ada 2 di sini pembuat nolnya. Yaitu 1 dan min 1. Gitu ya. Kalau X kurang 1 dikuadratin kan artinya X kurang 1 dikalikan X kurang 1. Ya 1 aja pembuat nolnya yaitu 1. X sama dengan 1. Ada lagi? Ya. Izin bertanya Pak, itu di garis bilangan di daerah 1 sampai 8 itu bukannya negatif ya Pak? Kalau misalnya kita masukin 2, ntar bukannya hasilnya negatif, bukan positif Pak. Oh iya ya. Jadi nggak berlaku itu ya. Nggak berlaku selang-seling ya. Soalnya ada kuadratnya nggak sih Pak yang di X-1 itu? Jadi tandanya yang di pembuat satunya sama gitu. Iya. Karena ada kuadratnya ya benar. Iya, tidak selalu berlaku gitu ya. Itu khusus yang kalau pangkatnya cuma 1. Iya, 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 iya. Saya tidak memperhatikan dengan baik. Kalau 9 jadi positif atau negatif enggak? Negatif Pak, situ. Jadi Jadi ini tetap negatif. negatif di 1 sampai 8. Ini 8 ke atas sudah dicoba? Itu positif Pak kalau di saya cobanya. Iya. Ya, saya lupa dengan ini ya. Begitu. Jadi memang harus hati-hati, memang harus dicoba ya. Kayak saya tadi sudah tidak melihat itu jadi langsung begitu. Jadi tetap prosedurnya kalian harus takutnya salah kayak saya tadi ya langsung ini positif positif pasti seperti itu nggak selalu ya tergantung persamaan di sini gitu ya. Jadi memang harus diuji gitu. Berarti ini himpunan penyelesaiannya salah ya harusnya dari 8 sampai hingga. Pakai kurung biasa gitu ya sampai hingga.
begitu. Karena delapannya tidak di delapannya sebagai penyebut X sama dengan 8. Jadi tidak boleh sama dengan 8. Ada lagi pertanyaan? Kita kurang 5 menit nih. Tapi ini saya menjelaskan secara garis besarnya ya. Nanti penulisan yang detail, rapi tentu harus ditulis dengan baik ya. Ada lagi pertanyaan? Ini saya hapus aja ya biar nggak kotorin ini. Permisi, Pak. Ya Kalau silakan. untuk tutorial ini ada absennya atau tidak ya, Pak? Enggak, ini Oh, nggak ada absennya ya. oke. Terima kasih, Pak. Yang mungkin nanti agak ini ya, yang di nomor 5 ini. Nah, tapi ini untuk selain jurusan matematika ini sebenarnya hanya apa ya, pengetahuan yang tidak pengetahuan dasar aja, tidak lanjut gitu ya. Jadi kalimat-kalimat ini kan sebenarnya tidak mudah untuk kalian pahami ya, terutama apalagi yang sudah lebih panjang lagi misalnya kalimatnya. Untuk kalimat-kalimat untuk setiap ada dua kuantor gitu ya, eksistensial dan universal gitu ya. Nah, ini untuk nanti di jurusan matematika akan banyak diperdalam di satu mata kuliah tertentu yaitu analisis real ya. Bagaimana cara kita membuktikan kalimat jika maka untuk setiap terdapat, terdapat untuk setiap gitu ya. Tapi minimal kalimat yang sederhana ini bisa kalian pahami gitu ya. Tapi di sini ada yang dari MIPA juga kan? Ini gabungan semua fakultas kan? Ada dari fakultas MIPA nggak? Yang dari jurusan matematika ada? Sepertinya kita TM semua, Pak. TM, Pak. Kirain gabungan semuanya enggak ya? Fakultas apa? Kalau STTM, Pak. jurusannya semua campur atau satu jurusan aja? Masih TPB, Pak. Belum jurusan. Masih TPB, Pak. Iya, saya kira begitu. Kita tinggal 20 menit. Maaf ya, tidak bisa semuanya, tapi nanti bagaimana kalau tutorial yang berikutnya saya tidak akan bahas, maksudnya yang mudah-mudah itu saya skip, mungkin yang agak lebih advance yang kita bahas, atau mungkin ada request dari kalian yang mungkin setelah kalian kerjakan, aduh ini kayaknya saya kurang paham gitu, bisa langsung ditanyakan di tutorial, karena biasanya dalam satu tutorial itu soalnya banyak, tapi waktunya dikasih cuman 100 menit gitu ya, jadi memang kita harus mengerjakan mungkin soal-soal yang mungkin perlu perhatian lebih. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya, karena kita tinggal 1 menit lagi waktu kita. Pak, izin bertanya, Silakan. untuk penjelasan lanjutan dari tutorial ini akan disampaikan di tutorial berikutnya atau soalnya bakal beda ya, Pak? Biasanya nanti ada soal tutorial 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi harusnya kita tuh ini harus sudah tuntas di sampai 28 gitu ya. Nanti tutorial berikutnya tuh soal yang baru lagi. Begitu. Jadi untuk yang berikutnya waktunya 100 menit, soalnya banyak, ya berarti nanti kita bahas ya yang sekiranya menurut kalian cukup rumit. Tapi tugasnya kalian kerjakan semua juga nggak? 1 sampai 28. Pasti ada beberapa juga yang skip kan, misalnya ada nomor sekian yang dia skip gitu. Tapi mungkin ada juga yang ngerjain 1 sampai 28. Ya, mungkin begitu. Saya tutup ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa di pertemuan nanti tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti, Pak. Iya, Pak.